Sebelumnya, Wang Ling mengetahui tujuan sebenarnya dari Zhu Zanwei akan menikahi Limuan adalah mengambil 200 tahun energi Yuan Yin-nya. Wang Ling langsung marah dan memerintahkan Iblis Suligao untuk membunuh Zhu Zanwei dan Cheng Ling. Tapi hanya Cheng Ling yang berhasil dibunuh karena Zhu Zanwei memiliki harta ajaib. Kemudian Wang Ling menemui Limuan untuk meminta pil obat yang bisa meningkatkan kultivasinya ke jiwa yang baru lahir dan menunjukkan plakat giok naga untuk membuatnya bahagia lagi. Bahkan Wang Ling memeluknya. Kemudian di dalam ruangan Wang Ling duduk dan Limuan menuangkan teh sembari bertanya kenapa berbeda dari sebelumnya. Wang Ling tersenyum berkata, "Maliang adalah tubuh yang kurasuki. Ini tubuh asliku." Limuan bertanya, "Nama aslimu adalah Wang Ling. Kenapa tingkat kultivasimu saat ini sangat berbeda saat aku melihatmu dulu?" "Wan ketika waktunya aku akan memberitahumu. Sekarang aku bertanya, apakah ada pil yang bisa meningkatkan kultivator pendirian yayasan untuk mencapai tahap jiwa yang baru lahir dalam 2 bulan? Jawab Wang Ling. Limuan berkata, hanya ada di buku kuno tentang catatan pil yang memungkinkan seseorang untuk mencapai tahap jiwa yang baru lahir dalam waktu singkat. Tetapi resep pil itu hilang atau bahannya punah, dan menemukan bahan alternatif sangat sulit. Mendengar itu, hati Wang Ling tertekan. Bagaimanapun Wang Ling harus mencapai tahap jiwa yang baru lahir dalam waktu 2 bulan, ketika pernikahan Limuan dan Zhu Zanwei tiba. Limuan juga berpikir untuk mengatasi hal ini dan akhirnya menemukan solusinya lalu menjelaskan. Pil yang memungkinkan kultivator pendirian yayasan langsung naik ke level jiwa yang baru lahir di seluruh planet Sazuka tidak ada. Namun pertama, Wang Ling perlu meningkatkan kultivasinya ke formasi inti, lalu mencari cara mencapai jiwa yang baru lahir. Jika naik ke formasi inti, Wan memiliki beberapa pil untuk itu. Kakak Wang, pil apa yang sudah kamu konsumsi sejauh ini? Wang Ling berkata, avatar ini belum mengambil banyak pil. Selain pil Pei Yuan, hanya pil pendirian yayasan. Limuan tersenyum tipis berkata, aku ingat sekarang, gurumu Zhaolin masih dalam pelatihan tertutup. Aku adalah guru leluhurmu sekarang. Mendengar itu, wajah berhati kulkas Wang Ling memerah dan batuk-batuk berkata kalau pil itu dibuat sendiri dengan cairan jiwa yang diberikan pada Limuan sebelumnya. Limuan terkejut dan bertanya berapa banyak cairan jiwa yang dimilikinya. Apakah ada banyak? Wang Ling segera mengeluarkan 8 botol di atas meja. Limuan tercengang melihatnya. Kakak Wang, apakah semua botol ini diisi dengan cairan jiwa murni atau apakah kamu mencarinya? Wang Ling berkata, tidak mencarinya. Apa ini cukup? Jika tidak, aku bisa memberimu lebih banyak. Wajah Limuan tiba-tiba memerah menatap Wang Ling. Masih ada lagi? Wang Ling mengangguk tersenyum. Sebanyak apapun yang kamu inginkan. Limuan bertanya, kakak Wang, apakah kamu tahu apa efek cairan jiwa ini? Wang Ling mengatakan selain digunakan untuk meningkatkan kultivasinya, dia juga menggunakannya untuk keberhasilan pemurnian pil obat. Dengan harta surgawi cairan jiwa ini, Limuan mengatakan pada Wang Ling, 30% keberhasilan memurnikan pil obat yang memungkinkan Wang Ling menerobos tahap jiwa yang baru lahir dalam 2 bulan. 30%. Wang Ling mengerutkan keningnya dan mengeluarkan tungku pil yang diperoleh dari Yun Fei. Wan apakah kamu mengenali tungku pil ini? Mata Limuan langsung terkejut dan bertanya dapat dari mana ini.
Wang Ling hanya tersenyum dan bertanya apakah ini harta karun. Limuan mengangguk dipenuhi kegembiraan dan berkata kalau kualitas tungku ini sangat tinggi, bahkan tungku raksasa di Sakte Langit Awan kalah. Jika Wan Er benar, maka ini adalah harta utama Sakte Alkimis. Limuan melihat kertas kuning menempel di tungku, menjelaskan bahwa itu adalah segel pil yang tertulis di buku kuno. Fungsinya menyerap energi spiritual di dunia. Saat menyegel pil, itu juga membantu menyehatkan pil pada saat yang sama hingga ke tingkat tertinggi. Bahkan teknik ini langka di zaman kuno dan segel pil sudah lama dilupakan atau punah. Segel pil memainkan peran penting dalam memurnikan pil obat. Wang Ling tertegun dan tidak menyangka hal itu. Limuan berkata, "Kakak Wang, kamu mungkin sudah menebak harta yang sebenarnya bukanlah segel pil atau tungku pil, tetapi pil di dalamnya. Dikatakan hanya pil yang menentang surga akan ditempatkan di dalam jenis tungku pil ini." Wan Er sekarang sangat ingin tahu pil seperti apa yang disegel di dalam sini. Wang Ling mengeluarkan pelaka giok yang didapatkan dari Yun Fei dan memberikannya. Limuan menganalisisnya dan mengetahui bahwa ini adalah resep dari Sakte Qi Huang. Sakte Qi Huang pada awalnya adalah sakte dari negara peringkat 4. Tetapi setelah konflik dengan sakte musuh, mereka pindah ke Laut Setan dan menghilang tanpa jejak. Jadi tungku pil ini milik Sakte Qi Huang, yang berarti bahwa metode membuka segel telah hilang. Limuan tahu bahwa segel itu tidak bisa dibuka sembarangan. Jika tidak, itu akan merusak pil di dalamnya. Dengan ini juga, Wang Ling memahami kenapa Yun Fei tidak membukanya sendiri, tapi malah menukar pil itu dengan imbalan menghapus batasannya. Wajah Limuan dipenuhi tekad berkata akan pergi ke perpustakaan Sakte Langit Awan untuk mencari informasi membuka segel tersebut. Jika pil itu dapat meningkatkan kultivasi, maka itu akan ada kemungkinan untuk Wang Ling mencapai tahap jiwa yang baru lahir. Setelah Wang Ling dan Limuan saling bertukar pikiran dan solusi menerobos tahap jiwa yang baru lahir, Wang Ling pergi. Tapi sebelum itu, dia juga memerintahkan iblis Suligao dan kekelawar untuk menjaga Limuan. Tapi ketika keluar dari kediaman Limuan, dia bertemu dengan Zhuzhan Wei. Zhuzhan Wei berkata pada Wang Ling kalau dirinya akan menjadi guru leluhurnya setelah menikah dengan Limuan. Jika tentang alkimis bisa ditanyakan pada Limuan, kalau tentang kultivasi tanyakan pada dirinya. Namun Wang Ling menanggapi perkataan itu dengan acuh tak acuh, membuat Zhuzhan Wei marah. Tapi dia dengan cepat mempertahankan senyumannya dan bahkan memberikan Wang Ling sebuah pedang angin hijau sebagai hadiah. Kemudian Wang Ling memberi hormat lalu pergi. Zhuzhan Wei dengan dingin berkata ingin menjadikan Wang Ling sebagai pion penting untuk mengawasi Limuan dan meremehkan tingkat kultivasinya. Setelah Wang Ling sampai di kediamannya, dia sudah tahu kalau pedang itu hanya untuk mengawasinya. Jadi dia menggunakan batasan untuk memblokade pengawasan itu. Wang Ling kemudian memasuki manik penelan surgawi untuk berlatih dengan arahan yang diberikan Limuan sebelumnya dan mengeluarkan 10 botol pil obat terbaik yang diberikan Limuan agar mencapai tahap formasi inti. Pertama, Wang Ling menelan pil Qizhou secara bertahap dan mulai menyerap energinya dengan teknik dewa kuno. Waktu perlahan berlalu dan akhirnya kultivasi Wang Ling telah mencapai tahap akhir dari pendirian yayasan. Setelah itu dia secara bertahap menelan 5 pil Tianlin yang dikhususkan untuk membentuk inti emas. Tapi Wang Ling gagal 3 kali dalam percobaan ini.
Untuk keempat kalinya, dia memilih berkultivasi dulu menggunakan teknik dewa kuno dan menciptakan 3 pusaran emas di tatiannya dengan mengkondensasikan semua energi spiritualnya untuk dicocokkan ke formasi inti. Setelah itu, Wang Ling menelan pil Xiaoming. Segera energi spiritual terisi kembali dan pusaran emas berubah menjadi 5. Lalu Wang Ling langsung menelan 2 pil Tianlin dan mulai berkultivasi meningkatkan kekuatannya. Saat ini lonjakan energi dari 2 pil Tianlin membuat tekanan pada 5 pusaran emas untuk menjadi 1. Namun di bawah pengaruh 2 pil Tianlin, Datian Wang Ling retak dan hancur. Namun serpihan itu segera disatukan lagi dan Wang Ling berusaha membentuk inti emasnya. Pada saat yang sama, Limuan telah berada di perpustakaan dan menemukan 3 metode untuk melepaskan segel pil itu. Tapi dari ketiganya mengurangi efek kemajuan pil obat atau tidak berguna. Jadi Limuan tidak mengambil resiko. Dia merasa bahwa pil ini adalah kunci bagi Wang Ling untuk menebus ke tahap jiwa yang baru lahir. Di sisi lain, Suzan Wei telah mengawasi tindakan Limuan dan sangat curiga atas tindakannya selama terakhir ini. Pedang yang diberikan pada Wang Ling juga belum ada tanggapan. Kemudian 20 hari menuju pernikahan, Limuan akhirnya menemukan sebuah metode. Ada peluang 50% untuk membuka segel tanpa merusak pil. Bahkan jika itu tidak berhasil, kerusakan yang terjadi pada pil obat tidak akan terlalu besar. Melihat waktunya sudah hampir habis, dia memutuskan untuk menggunakan metode ini dan mencatat metodenya. Untuk antisipasi, Limuan tidak langsung pergi melainkan membaca dan mencatat hal lain untuk mengelabui Suzan Wei dan yang lainnya. Benar saja, begitu Limuan pergi, Suzan Wei memanggil 2 mata-mata yang telah diperintahkan untuk mengawasi Limuan. Suzan Wei menanyakan apa saja yang telah dilakukan Limuan selama sebulan terakhir ini di perpustakaan. 2 mata-mata itu mengatakan Limuan hanya mencatat dan membaca secara acak dan tidak ada yang mencurigakan. Namun mata-mata itu tidak sepenuhnya dapat dikelabui karena dia mengetahui bahwa Limuan sangat pintar dan berhati-hati seperti Wang Ling guys. Jadi dia menebak Limuan telah berhasil. Suzan Wei sudah menebak hal itu. Hari pernikahan tinggal 20 hari lagi dan akan ada banyak kultivator jiwa yang baru lahir datang. Dia tidak lagi takut pada temannya Limuan. Di sisi lain, Wang Ling akhirnya mencapai tahap awal formasi inti. Sekarang hanya tinggal menelan pil peringkat 1. Dengan mengandalkan metode dewa kuno, Wang Ling secara bertahap maju ke tahap akhir formasi inti. Kemudian Wang Ling bangkit dari pelatihannya karena panggilan Su Ligao. Begitu dia keluar, Zhao Lin telah menunggunya atas perintah Limuan untuk dibawa ke suatu tempat. Zhao Lin telah mengetahui bahwa Wang Ling adalah temannya Limuan, jadi dia berkata, "Haruskah aku memanggilmu paman? Karena kamu adalah teman guruku, kamu adalah pamanku. Paman silahkan lewat sini." Harus dikatakan bahwa Zhao Lin adalah anak yatim piatu dan telah diselamatkan Limuan. Jadi Zhao Lin sangat berhutang budi kepadanya guys. Perlu diperhatikan bahwa animasi donghuannya telah diadaptasi sedemikian rupa. Sutradaranya telah menuangkan pikirannya. Maksudnya idenya sendiri guys. Menurut deskripsi novelnya, Wang Ling dibawa pergi memasuki ruangan rahasia untuk menemui Limuan. Dan Zhao Lin akan berjaga di luar dengan berpura-pura memurnikan pil obat sebagai pengalih perhatian. Kemudian Limuan memberitahu Wang Ling syarat membuka segel pil itu adalah dengan jimat tungku pil merebus surgawi.
Kemudian Limuanlah yang berusaha sekuat tenaga untuk merebut energi jimat tungku itu. Di saat seorang penantua memurnikan pil obat tingkat 5 dan memanfaatkan energi jimat tungku pil merebus surgawi untuk mengeluarkan pil obat itu. Ini menurut deskripsi novelnya. Akan tetapi dalam animasi Donghuanya, begitu Zhao Lin muncul, dia memberikan Wang Ling plakat giok yang berisikan pesan pada Wang Ling mengenai cara membuka segel pil itu. Limuan memberitahu Wang Ling dia perlu mengambil jimat tungku pil merebut surgawi di paviliun kitab suci Tibet, lantai atas yang bergelantungan itu guys. Jimat tersebut akan digunakan untuk membuka segel pil itu, yang di dalam tungku itu terdapat pil jiwa tingkat 7, yang berpeluang besar untuk Wang Ling menerobos tahap jiwa yang baru lahir. Zhao Lin juga mengatakan bahwa Limuan telah menjadi tahanan rumah oleh Zhuzhan Wei. Tidak hanya itu, Zhao Lin juga mengatakan Limuan akan dibunuh oleh Zhuzhan Wei setelah melakukan malam pertama dalam pasangan kultivasi. Tindakan ini atas perintah kepala sakte. Wang Ling mendengarnya menjadi marah. Dengan kata lain, Limuan hanyalah alat untuk Zhuzhan Wei menerobos tahap jiwa yang baru lahir. Oleh karena itu, dia hanya bisa memerintahkan Zhao Lin untuk menyampaikan pesan kepada Wang Ling guys. Kemudian Wang Ling memanggil tubuh utamanya dan bersatu kembali, lalu memakai topeng dan mulai bertindak. Dia memanfaatkan malam yang gelap dan diam-diam memasuki paviliun kitab suci Tibet. Wang Ling awalnya berpikir bahwa dia akan dapat mengambil jimat tungku dengan mudah, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa meskipun dia sangat berhati-hati, ketika dia terbang untuk mengambil jimat tungku, dia masih secara tidak sengaja memicu batasan dari jimat paviliun kitab suci Tibet. Rantai emas yang tak terhitung jumlahnya muncul dari batasan dan langsung menjebak Wang Ling. Kemudian seorang tetua di tahap awal jiwa yang baru lahir muncul. Dia bernama Ouyang Zi, yang dalam deskripsi novelnya memurnikan pil obat peringkat 5 guys. Karena Wang Ling berani menerobos paviliun kitab suci Tibet, Ouyang Zi mengeluarkan senjata besar seperti segel giok yang akan segera menghantam Wang Ling. Untuk saat ini, Wang Ling tidak dapat mengalahkannya, tetapi Ouyang Zi juga tidak dapat membunuhnya. Karena Wang Ling berhasil membebaskan diri, lalu memanfaatkan kesempatan dan waktu yang tepat untuk mengambil jimat tungku itu. Mungkin seperti Hiraisin Nonjutsu lagi yang digunakan guys. Kemudian Wang Ling menemui Limuan dengan bantuan dari jimat tungku pil merebus surgawi, di mana terdapat energi surgawi yang telah terakumulasi selama ribuan tahun di dalam jimat tersebut. Limuan akhirnya berhasil mengeluarkan pil obat jiwa peringkat 7. Kemudian avatar Wang Ling menelannya dan mulai menyerap energi yang tak terhingga dari pil tersebut di dalam manik penelan surgawi dengan teknik dewa kuno. Seiring berjalannya waktu, akhirnya pernikahan Limuan dan Zhuzhan Wei telah dimulai. Banyak kultivator di tingkatan jiwa yang baru lahir datang memberikan selamat. Di saat yang sama, Wang Ling akhirnya menerobos tahap jiwa yang baru lahir. Dan momentum kenaikannya membuat orang-orang di tingkat jiwa yang baru lahir langsung berkeringat dingin saat merasakan fluktuasi energinya.